Nama saya Ralin dari kelas 4D. Kali ini Ralin akan menceritakan tokoh pejuang emansipasi wanita, yakni R.A. Kartini. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini lahir dari pasangan Raden Mas Sosroningrat yang merupakan Bupati Jepara dan Mas Ajeng Nazirah yang merupakan seorang guru agama di salah satu sekolah. Sejarah perjuangan R.A. Kartini berawal dari usia 12 tahun setelah lulus dari Europe Leisure School atau Sekolah Dasar Eropa. R.A. Kartini ingin melanjutkan pendidikan, namun ditentang oleh ayahnya sendiri. R.A. Kartini dipingit menghabiskan waktu di rumahnya dan dipaksa menjadi putri bangsawan sejati. R.A. Kartini mengisi waktunya dengan membaca buku untuk menambah pengetahuan dan menulis catatan hingga surat. Sampai suatu hari, R.A. Kartini dilamar oleh seorang Bupati Rembang, Raden Adipati Joyo Adiningrat. R.A. Kartini meminta waktu untuk berpikir dan akhirnya menerima lamaran tersebut dengan beberapa persyaratan. Ada yang tahu nggak apa itu syaratnya? Salah satu syaratnya adalah R.A. Kartini meminta suaminya untuk mendirikan sekolah perempuan dan sekolah bagi masyarakat tidak mampu. Ayah dan Bupati Rembang pun setuju dengan segala persyaratannya Kartini. Kartini dan Bupati Rembang pun akhirnya menikah di tanggal 8 November 1903. Setelah menikah, R.A. Kartini mempunyai seorang anak laki-laki. Namun setelah 4 hari pasca melahirkan, R.A. Kartini menghembuskan nafas terakhirnya di usia 25 tahun. Dan oleh teman-temannya, pemikiran dan surat-surat Kartini dikumpulkan dan dibukukan di dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Dari cerita tersebut kita belajar bahwa tidak ada kerja keras yang sia-sia. Perjuangan dan kerja keras Kartini adalah bentuk emansipasi wanita. Mari kita lanjutkan perjuangan Kartini dengan cara belajar yang tekun, berprestasi, dan tunjukkan kepada dunia bahwa wanita juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mengubah dunia. Sekian dari cerita saya, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Pagi-pagi makan donat sambil lihat semut baris rapat. Saya bisa mengucapkan salam, tolong dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri, guru-guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hamzah, ingin bercerita. Pada hari ini, saya ingin bercerita tentang seorang tokoh perempuan yang sangat luar biasa hebat. Karena sudah ada bocoran lagu yang tadi saya nyanyikan di awal, pasti kalian sudah bisa menebak. Siapa, ayo? Ya benar, ialah Raden Ajeng Kartini, atau bisa disebut R.A. Kartini.
Era Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Di kota kecil Jepara itulah lahir seorang tokoh perempuan yang sangat besar namanya. Era Kartini lahir dari keluarga bangsawan. Sebagai anak priayi, ia memiliki kesempatan untuk bersekolah dasar walaupun tidak sampai selesai. Era Kartini juga suka sesekali membaca buku tentang sejarah, tentang hak perempuan, bahkan tentang negara lain lah. Hal itu juga yang menyebabkan Era Kartini mampu menguasai bahasa asing. Namun di saat remaja, hal yang dapat mengubah kehidupan Kartini pun terjadi. Pada suatu hari, ayah Kartini yang bernama Raden Mas Adipati Aryo memberikan perintah. Nak Kartini, saiki cukup no sekolahmu. Saiki wayahe kue dipingit. Mau tidak mau, Era Kartini menuruti perkataan ayahnya dengan rasa sedih. Bagi yang tidak tahu, pingitan ialah berdiam di rumah, di mana perempuan remaja melakukan tugasnya seperti perempuan sambil menunggu dijodohkan. Tapi walaupun mendapatkan hal yang seperti itu, Era Kartini tidak hanya bersedih atau berdiam diri, apalagi update status galau seperti kita sekarang. Melainkan beliau tetap menekuni hobinya, yaitu membaca dan menulis surat bersama teman-temannya di Belanda. Ia juga menceritakan bagaimana keadaan perempuan di Indonesia pada saat itu, serta usahanya yang ingin mencerdaskan bangsa. Sehingga semua surat itu dijadikan satu dalam buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ada yang tahu itu buku apa? Apa jangan-jangan kalian hanya tahu novel atau dongeng saja ini? Bukan hanya itu saja ya teman-teman, Era Kartini juga sangat semangat untuk mencerdaskan bangsa dengan membangun satu sekolah yang sampai sekarang sangat bermanfaat untuk anak-anak, entah laki-laki maupun perempuan. Era Kartini juga merupakan seorang ibu, kakak, istri, dan pahlawan yang sangat hebat. Era Kartini juga sangat percaya bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Walaupun Era Kartini meninggal pada usia yang cukup muda, yaitu usia 25 tahun. Tapi semangatnya masih hidup sampai sekarang. Hal itu juga yang menyebabkan wanita di zaman sekarang bisa bersekolah tinggi, menjadi guru, dokter, dan lain-lain. Lalu bagaimana sih cara kita untuk meneruskan perjuangan Era Kartini? Kita tidak perlu lagi mengangkatkan senjata atau merakit gong seperti petasan di hari raya yang suaranya sangat kencang untuk melawan penjajah. Melainkan kita hanya perlu semaksimal mungkin untuk menggapai cita-cita kita dengan belajar, menghormati dan menyayangi sesama, khususnya orang tua dan guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita yang sangat bermanfaat untuk masa depan kita kelak. Marilah kita melakukan banyak kegiatan positif seperti yang mengaji, bukan tiktokan velocity. Apalagi membantu ibu mengapel, bukan malah main FF ataupun ML. Nah, sekarang saya tanya nih, siapa yang di sini lebih mementingkan main daripada membantu orang tua? Tolong diperbaiki ya teman-teman. Era Kartini bukan hanya soal memakai baju adat ataupun karnaval saja, melainkan bentuk keberanian dan semangat belajar yang tidak boleh hilang. Mentari pagi selalu mencerahkan, burung bernyanyi penuh harmoni. Selamat Hari Kartini saya ucapkan untuk wanita hebat di negeri ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Burung elang terbang tinggi, melihat bumi dari langit berseri. Mohon maaf jika ada salah kata, saya Hamzah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar lagi, beli durian banyak duri. Hari ini hari Kartini, jawab salam awal ya para juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Ustadz dan Ustadzah juri dan teman-temanku yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Amira Atsua Wahyu Naim dari kelas 3D. Akan bercerita tentang pahlawan wanita Indonesia. Ada yang tahu tidak? Kira-kira Awa akan bercerita tentang siapa? Hari ini Awa akan bercerita tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya seorang bupati Jepara yang bernama Raden Mas Sosmaningrat dan ibunya bernama Raden Ajeng Ngasirah yang bukan